misal gini, presidennya tetap, anaknya tidak boleh tampil, atau terbalik, anaknya tampil, presidennya mengundurkan diri. Ya, Gimana? Nah, sebenarnya aturan ini kan sebenarnya kalau menurut saya gitu Ini kan. menarik ke depan loh. Ini ke depan ya. Pemirsa, login Sabulang Bentor. Kita bertemu kembali dalam sesi ini. Sesi yang tentu saja saya telah mencoba scanning apa isu yang menarik untuk dibicarakan. Salah satunya adalah isu bagaimana suara-suara mungkin dapat dikatakan miring, tetapi sudut pandang lain dapat dikatakan kritis. Kita sebut ini adalah wacana pemakzulan. Tentu saja pemakzulan di sini adalah penguasa yang sekarang saat ini menjabat. Bagaimana kabar Bung Maulana Jannah? Alhamdulillah baik Kang Nejar. Ya, wacana pemakzulan ini semakin hangat semenjak dalam beberapa konten ya atau podcast yang menghadirkan narasumber Bung EF mengenai apa itu namanya survei yang dilakukannya. Ya. Dan menurut Bung MJ bagaimana? Ya sebenarnya kan isu pemakzulan ini kalau kita sedikit merunut ya ke belakang, bukan hal baru sebenarnya Kang Eja. Jadi tahun 2017, 2019 juga sudah isu-isu pemakzulan terhadap presiden kita Pak Jokowi ini gitu kan, itu sempat muncul juga meskipun memang sekarang mengkristal kembali gitu kan, karena memang ada gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh beberapa beberapa kalangan ya tertentu yang menghendaki pemilu berkualitas dalam tanda petik gitu ya. Ketika misalnya Pak Jokowi dimakzulkan, artinya nanti akan ada independensi, ada netralitas ya pemilu gitu kan, terkait dengan netralitas pemilu gitu, supaya hasilnya berkualitas. Tetapi sebenarnya isu pemakzulan ini kalau kita dalami secara mendalam itu dalam tanda petik menurut saya agak sulit dilakukan gitu, apalagi menjelang pemilu 2024 ini kan 14 Februari ya. Hanya 1 bulan lagi. Kalau kita bandingkan dengan proses pemakzulan itu bisa berbulan-bulan, bisa 3 bulan, bisa 4 bulan gitu. Oh iya, kalau berarti proses di legislasinya yang di lama. legislasinya lama. Itu pun prosedurnya lama. Itu pun kalau misalnya DPR-nya mau gitu kan, tapi kalau DPR-nya enggak ya tidak akan ada ya. Tidak akan ada gitu. Berarti isu pemakzulan ini sebetulnya dipicu oleh anggapan bahwa Presiden Jokowi dan kebetulan anaknya sekarang Gibran, ikut kontestasi begitu ya? Iya. Dipicu oleh itu. Ada beberapa pemicu sebenarnya. Satu kemarin tentang undang-undang hasil dari MK ya, yang meloloskan tentang usia cawapres. Yang kedua terkait dengan netralitas kepala pemerintahan terutama presiden ya, terkait dengan itu. Lalu juga terkait dengan demokrasi yang selama ini berjalan gitu kan. Jadi isu-isu itu sebenarnya mengkristal pada konteks hari ini gitu, terutama momentumnya ketika hari ini Pilpres, dan dipicu juga oleh yang paling utama itu adalah terkait dengan usia ya capres itu. Lalu kemudian memunculkan beberapa anggapan bahwa memang Presiden Jokowi ini cawe-cawe, kemudian juga tidak netral dalam konteks Pilpres ini gitu kan, sehingga memunculkan reaksi-reaksi yang dahsyat ya dari kalangan tertentu. Tetapi saya melihat kalau kita dalami secara benar gitu kan, kalau itu memang melanggar, saya pikir tadi teman-teman yang di koalisi civil society misalnya atau kalangan tertentu yang mendengungkan pemakzulan, jangan hanya omong kosong gitu, tapi lakukan aja atau mungkin begini masuk aja ke parlemen gitu. Yang menginisiasi itu tidak memiliki kekuatan atau tidak punya saluran suara di legislasi, sehingga ya kan beda ya wacana di luar legislasi, yaitu wacana-wacana masyarakat
dan wacana di dalam legislasi. Yang di dalam, kalau di dalam legislasi mungkin lobby yang lebih penting. Begitu mungkin ya. Padahal yang saya baca ya, yang saya lihat waktu yang di konten app Saifullah Fatah itu, kalau tidak salah itu setelah dihitung-hitung berbagai perhitungan partai dan kursi itu sekira 2, sekian persen itu bisa aja wacana pemakzulan itu di akhirnya ya, karena hitung-hitungan ini partai kemana condongnya kemana dan seterusnya mengerucut. Ini butuh 2, sekian persen kalau tidak salah begitu. Ya kalau tetapi kan kembali tetapi kan policy di legislasi juga beda lagi ceritanya. Ada banyak kepentingan. Itu kan? Saya tidak gitu ya. Kalau saya sih melihat gini, permainan di DPR atau di legislatif atau di Estora itu ya, itu tidak semudah apa yang kita bayangkan gitu kan. Misalnya kemarin kalau kita mendengar statement dari Mbak Puan sebagai ketua DPR ya, DPR RI gitu kan. Adanya isu atau mungkin aspirasi ya dari masyarakat kalangan tertentu yang ingin memakzulkan Presiden Jokowi, kayak kata dia silakan aja kalau sesuai dengan mekanisme, tapi kan mekanisme itu harus ditempuh gitu kan. Kalau misalnya 50% plus 1 anggota DPR-nya hadir gitu ya, itu bisa dan itu menyepakati. Tapi kalau lihat koalisi sekarang kan tidak akan mungkin. Saya rasa bukan rasa-rasanya berat gitu ya, berat. Itu artinya perlu energi, perlu terobosan yang dahsyat untuk meyakinkan kubu-kubu tertentu gitu. Oh iya, tapi ini gini ya, ada model pemakzulan lain ketika kita misalkan ya melihat turunnya atau lengsernya Pak Soeharto. Ya. Dengan catatan bukan dari legislasi, tetapi para menterinya mengundurkan diri. Satu itu. Yang kedua itu di zaman Gus Dur gitu ya. Nah itu beda lagi. Itu diselesaikan di legislasi. Kalau Soeharto itu diselesaikan di dalamnya sendiri, di eksekutifnya sendiri. Nah itu maksudnya gimana ini? Iya, artinya kan hitung-hitungan gini. Kalau misalnya kita berkaca kepada Presiden Soeharto ya, yang sedikit tidaknya itu dipengaruhi oleh people power ya, masyarakat, ada desakan dari publik ya, dari orang Indonesia, termasuk juga kalangan mahasiswa, gerakan mahasiswa turun sampai menginap di di Senayan gitu kan. Itu ada dorongan-dorongan yang super dahsyat. Ada lingkungan strategis atau lingkungan eksternal di luar pemerintahan dan di luar legislatif itu yang dorongannya sangat dahsyat gitu. Itu zaman Soeharto. Yang kedua zaman Gus Dur juga ada Kang Nijar, itu gerakan-gerakan di luar ekstra parlementer terutama mahasiswa juga menyuarakan seperti itu. Tetapi tidak hanya konteks di luar atau gerakan ekstra parlemen gitu kan yang harus dilakukan, perlu juga gerakan-gerakan di internal di dalam parlemen sendiri, itulah bagaimana membangun lobby agar komunikasi politik dan lain sebagainya agar meyakin benar gak ini ada persoalan gitu. Kalau misalnya ditempuh cuman beberapa orang 5-10 orang ngomong di luar pemerintah, di luar di magnet legislatif ya. Ya saya pikir sulit banget gitu kan, kecuali misalnya kalau ada common sense semua orang gitu kan, mari kita makzulkan semua, ya bisa gitu kan. Ya. Kalau syarat-syarat yang tadi menurut saya ada gerakan parlemen, masyarakat juga misalnya tidak puas dengan kinerja. Kalau kita lihat hasil survei sekarang kan hampir 60% orang masih puas dengan kinerja Jokowi gitu kan. Meskipun itu dalam tanda petik hasil survei, tapi ini menggambarkan bahwa memang gejolak di masyarakat awam itu nggak ada gitu kan, kecuali hanya di elit-elit politik tertentu. Tidak hanya elit politik mungkin ya, tetapi bukan elit politik tapi elit secara umum. Ya. Kelas atas lah ya. Di kelas atas tapi juga jumlahnya nggak banyak gitu Kang Ngejar. Kalau kita kalkulasi. Tapi gini ya, ini gini terus kan. Ya kalau kita kalkulasi misalnya suara-suara kritis itu sebenarnya itu bagus ya untuk membangun Indonesia yang lebih baik gitu kan, atau juga sebagai check and balances terhadap pemerintah ini gitu kan. Tetapi ada dua model menurut saya kalau mau melakukan pemakzulan. Pertama model yang mekanismenya prosedural lewat undang-undang. Kalau misalnya Presiden Jokowi ini melakukan pelanggaran misalnya kriminal, korupsi dan lain sebagainya, misalnya harus dibuktikan dulu gitu kan. Dan kalaupun misalnya anggota DPR-nya menyepakati 50% plus 1 hasil sidang paripurna, itu tidak serta-merta gitu kan, tapi juga harus dilihat dulu oleh MK kan Nejar, yang melegalkannya MK gitu kan. Nah kalau sistem ini tidak bisa terbangun, saya rasa
tadi. Jadi isu pemakzulan itu hanya isu 5 tahunan aja yang muncul karena kekecewaan terhadap calon tertentu dilampiaskan dengan isu pemakzulan gitu. Ya. Oke, pemirsa. Kita ngobrol dengan Dr. Maulana Jannah dan kita melihat bagaimana proses pemakzulan ini tidak semudah seperti yang dibayangkan. Dan pemirsa, ini kita di tanggal berapa sekarang? 12 ya? 14. Berarti 14 sebulan ke depan kita sudah mencoblos. Ya. Dan pasca mencoblos itu kita kan masuk Idul Fitri puasa. Berarti jadi harus ada situasi yang kondusif. Ya. Tapi gini, saya mau bertanya secara pribadi saja. Ya. Subjektif. Oke? Siap. Menurut pendapat Bung Maulana Jannah, ke depan ketika ada presiden dan anaknya mencalonkan untuk presiden, sebaiknya apakah itu didemarkasi atau tidak perlu? Ke depan. Ya, ini kan sekarang udah berjalan. Ke depan. Ya sebenarnya gini, ke depan kalau menurut saya kalau ada undang-undang hasil MK kemarin ya yang diuji di MK dan itu sudah menjadi norma baru gitu kan, dan itu berlaku bagi siapapun. Enggak, maksud saya gini. Ketika ada presiden ya yang sedang menjabat dan anaknya juga menjabat, bukan mencalonkan menjadi presiden atau wakil presiden. Ya. Apakah perlu diatur? Ya. Karena ini riskan sekali. Apalagi dalam sistem presidensial. Kekuasaan penuh ada di presiden. Ya. Silakan. Iya, sebenarnya begini, tadi ya pertama pendapat pribadi ya. Iya, Okay. iya, maksudnya begini, memang idealnya gitu kan, idealnya kalau misalnya presiden Republik Indonesia siapapun gitu kan, agar supaya demokrasi berjalan secara lancar dan baik dan nanti punya ending yang baik ya di akhir masa jabatan, pertama gitu ya harus ada regulasi yang mengatur itu. Gitu apa? Kan? Mengatur apa? Mengatur tentang jelas. Mengatur tentang presiden misalnya keluarganya itu harus netral gitu kan dari sisi tadi lebih spesifik keikutsertaan keluarga, keikutsertaan keluarga dalam konteks pilpres misalnya. Satu itu, yang kedua juga. Jadi harus gimana? Misalnya kalau misal gini, presidennya tetap, anaknya tidak boleh tampil, atau terbalik, anaknya tampil, presidennya mengundurkan diri. Ya, gimana? Nah, sebenarnya aturan ini kan sebenarnya kalau menurut saya gitu kan. Ini menarik. Ke depan loh, ini ke depan ya. Satu sisi gini, aturan itu bisa jadi ada, tetapi juga jangan mengebiri hak politik warga negara dan termasuk juga anak presiden hak warga negara kan gitu kan. Iya. Silakan. Gimana? Jadi kalau saya sih ada aturan yang mengatur itu seadil-adilnya. Siapapun orangnya, baik itu dari anak presiden ataupun presiden segala macam, sepanjang ada aturan yang legal di dalam konteks keindonesiaan gitu kan, itu boleh-boleh saja. Kedua, kalaupun mau diatur gitu ya, misalnya ada anak presiden atau siapapun gitu ya, yang orang tuanya misalnya lagi menjabat gitu kan, paling tidak misalnya menunggu dulu selesai gitu, aturannya seperti itu gitu kan, kalau mau ditegakkan. Ini idealnya gitu ya. Idealnya gitu. Oke, bicara ideal kan? Ya. Oke. Tapi kan karena sekarang sudah ada payung hukum dari MK, sebenarnya itu kan boleh-boleh saja kalau saya melihat aturan yang ke depan nanti pasca sekarang diributkan itu gitu kan. Jadi menurut Bung Maulana Jannah, pendapat Bung Maulana Jannah, ke depan boleh-boleh saja misalkan Presiden X masa berakhir 2 jabatan, anaknya tampil. Ya, gimana? Boleh? Ya, boleh saja. Boleh sekarang saja. Lagi. Harusnya seperti sekarang lagi situasinya. Boleh saja itu tampil misalnya anaknya ke permukaan misalnya atau ke ruang publik untuk dicalonkan misalnya, karena itu sebagai hak warga negara yang diatur oleh undang-undang dan dijamin oleh undang-undang ya, dasar. maksudnya begini, ada misalkan ex presiden, oke? Ya, anaknya mencalonkan jadi capres atau cawapres ke depan loh, boleh saja berarti. Boleh sekarang saja ya. Menurut Bung Maulana Jannah boleh. Menurut saya boleh. Tidak mencederai itu kan cawe-cawe. Ya enggak juga lah, makanya yang harus diatur itu adalah proses kewenangan presidennya, jangan masuk ke wilayah itu. Gak bisa, presidensial itu kan udah jelas. Sudah jelas, gak bisa.
maksud saya begini, tetap aja kalau hak politik Gimana? misalnya anak presiden mau nyalon gitu kan, itu harus diletakkan juga pada konteks undang-undang gitu kan, yang Kan diatur udah dalam undang-undang ada tadi, boleh payungnya kan? MK. Ya, Udah ya, ada payung. tinggal sekarang persoalannya kalau misalnya presiden ikut campur dalam konteks itu, misalnya dia ketika itu misalnya masih menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, misalnya kemudian cawe-cawe kepada anaknya, itu memang tidak boleh. Wajar saja. Misalnya cawe-cawe kepada Wajar anaknya, dong. dan secara nampak ya, yang secara nampak misalnya dilakukan itu memang dalam aturan sekarang juga nggak boleh, Kang Nijar, sebenarnya gitu kan. Sebenarnya nggak boleh gitu kan, tetapi karena memang ya tadi namanya juga politik gitu ya, bisa saja dilakukan apakah itu nampak ataupun tidak gitu kan. Yang jelas misalnya selama itu tidak melanggar undang-undang, saya rasa siapapun boleh-boleh saja gitu kan. Ya, baik. Bisa login sebelah bentor ini sangat menarik pembicaraan kita ya. Kita mengimajinasikan diri ke depan seperti apa. Jangan-jangan kasus seperti ini terulang kembali di tahun 2029, di tahun 2034 dan seterusnya kan begitu ya. Yeah. Nah, kita hanya melihat bagaimana sisi positif negatif dari apa yang sekarang terjadi. Iya sebenarnya gini Kang Nijar, pengaturan terhadap hal ini penting gitu kan, agar terjadi ketertiban sosial ya, di ketertiban hukum dan hukum dan sosial gitu kan, supaya tidak ada lagi orang-orang yang merasa dalam tanda petik diperlakukan tidak adil gitu kan. Satu itu, yang kedua juga kalau ada aturan juga tidak boleh mengebiri hak seseorang misalnya gitu kan. Itu dijamin oleh hak asasi gitu manusia kan. Ya betul. Misalnya Kang Nijar anak presiden boleh aja nyalon gitu kan. Ya boleh, tetapi ketika misalkan ayahnya masih menjabat, nah itu kan menjadi jadi persoalan gitu bukan kan. Banyak orang yang akan dan memang kan diakui sendiri bahwa saya akan cawe-cawe kan begitu. Persoalan kan di sana. Ya. Oke. Pemirsa Login Sebelah Bentor, mengapa saya berbicara atau bertanya ini kepada Dr. Maulana Jannah? Karena memang tema kita adalah tadi kemungkinan atau menakar pemakzulan dan ya. Saya juga sepakat dengan Bung Maulana Jannah, ini kayaknya hal yang bukan tidak mungkin, sangat jauh ditempuh bisa terrealisasi. Itu ya. Yang jelas kalau ada teman-teman yang mau melakukan itu kan, kemarin juga Pak Gibran ya sudah menyatakan bahwa silakan aja monggo gitu kan ya kalau ditempuh. Tapi memang ini kan masalahnya mekanismenya yang formal misalnya gitu kan. Kecuali kalau misalnya masyarakat tadi ada gerakan-gerakan di luar itu yang saya bilang tadi, misalnya gerakan luar biasa, ada gerakan ekstra parlemen yang masyarakat se-Indonesia misalnya turun ke jalan berbondong-bondong, mogok dan lain sebagainya, ya apa boleh buat kalau begitu gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada, saya pikir apa yang selama ini kita saksikan makjul-makjulan itu kan cuman dalam tanda petik itu omong kosong gitu. Oke, jadi kita bicara pemakzulan dan kemungkinan itu sangat kecil. Yang kedua, sampailah kita bicara pada bagaimana sistem presidensial dan bagaimana kemudian aturan untuk masuk ke pemilu. Ya, tadi sampai ke sana ya. Dan bagaimana kita mengimajinasikan Indonesia di kepemiluan tahun-tahun berikutnya agar apa yang terjadi hiruk pikuk di pemilu tahun 2024 ini bisa dihindari lagi. Ya. Oke, Login Sebelah Bentor, kita bertemu pemirsa di season berikutnya.